Halo Sobat MKM TV, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya ya. Gimana nih puasanya pada lancar nggak? Ya semoga teman-teman puasanya lancar ya, nggak bolong-bolong. Nah dengan berpuasa ini kita dapat berkah dan beberapa pelajaran, khususnya tentang kesabaran dan menahan hawa nafsu. Intinya semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Sebelum itu, nggak bosan-bosannya saya ingatkan, sebelum masuk ke pembahasan video ini, seluruh materi yang ada di video ini berasal dari pengalaman pribadi. Jadi mohon maaf jika ada beberapa pembahasan dari saya yang kurang atau teman-teman tidak setuju. Di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi silahkan jika teman-teman punya saran dan pengalaman boleh share di kolom komentar agar menjadi bahan sharing antara sobat kicau mania semuanya. Oke, langsung aja ke topik utama. Setelah minggu kemarin, tepatnya di episode 1, kita bahas tentang penentuan dan pemilihan murai batu dari trotolan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang gimana sih rawat murai batu trotolan itu. Masih sama dengan episode 1 sebelumnya. Nah, kalau yang belum nonton, boleh klik link di atas atau cari channel MKM di channel MKM TV. Di episode 1 tips and sharing tentang penentuan dan pemilihan murai batu trotolan. Oke lanjut. Maksudnya sama ya dari episode sebelumnya, ialah tentang usia trotolan yang baru saja menginjak 2 bulan atau baru saja bisa mandiri dari segi makan, hingga beberapa ada yang sudah bisa mandi sendiri walaupun hanya dicepuk minum. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam merawat murai batu trotolan ini? Mungkin saya akan membagi beberapa tahap agar lebih mudah kita atur seakan-akan kita rawat dari pagi hingga sore hari. Nah, langsung saja ke tahap pertama di pagi hari. Di pagi hari ini banyak aktivitas penting yang menentukan kesehatan fisik murai batu trotolan ini. Dimulai dari pengebunan, lalu pemberian ekstra puding atau WF, dilanjutkan pemandian, lalu penjemuran. Nah, yang terakhir pengkerodongan. Jadi langsung saja kita mulai dari pengembunan. Apa sebenarnya fungsi pengembunan untuk burung itu sendiri? Perlu kita ketahui dulu, apa sih embun pagi itu? Embun pagi adalah uap air yang mengalami proses pengembunan. Proses berubahnya gas menjadi suatu cairan. Embun biasanya muncul pada pagi hari dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Yang normal untuk burung maksud saya ya. Sebetulnya kan embun muncul dari jam 3 atau jam 2 pagi juga kan. Lalu apa fungsi embun pagi untuk burung? Embun pagi mempunyai beberapa khasiat yang pasti untuk burung itu. Di antaranya, 1. Memelihara sel dalam. Yang kedua, menyegarkan kulit. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Dan yang keempat, membersihkan tenggorokan. Dan lain sebagainya. Mungkin khusus pembahasan pengembunan ini akan saya bahas di video yang lain. Dan karena akan jadi berbeda-beda dari usia dan karakteristik burung itu sendiri yang dilakukan pengembunan ya. Jadi untuk pengembunan itu sendiri secara garis besar khususnya untuk murai batu trotolan mempunyai fungsi yang baik untuk pertumbuhan. Namun kita sebagai perawat harus memperhatikan beberapa kondisi sebelum kita melakukan pengembunan. Di antaranya yang pertama, pastikan murai batu trotolan dalam kondisi sehat. Yang kedua, lihat kondisi sekitar, simpan murai batu trotolan di atas atau digantung. Intinya perhatikan sekitar dari predator seperti kucing, tikus, bahkan serangga yang menggigit atau menyengat. Atau hati-hati dimakan oleh murai batu tersebut. Yang ketiga, copot pur, hanya sediakan cepuk air saja. Mengapa? Embun pagi itu mengandung air, dan jika air masuk ke dalam pur dan pur itu dilanjutkan ke proses penjemuran, apa yang akan terjadi? Pur itu akan menjadi asam atau asam, dan jika dimakan akan berdampak buruk pada pencernaan si burung tersebut. Hal ini berlaku untuk semua burung dan seluruh usia burung. Setelah kepengembunan,
Kita lanjutkan ke pemberian ekstra puding atau IF. Kita pastikan selesai pengembunan itu jam 6 pagi. Lalu IF apa yang harus diberikan pada murai batu trotolan ini? Kita berikan jangkrik saja yang paling fleksibel dan pasti segar, karena posisi jangkrik itu pasti masih hidup kan? Maka akan sangat baik untuk menambah tenaga burung itu sendiri pada saat tahap selanjutnya, yaitu penjemuran. Nah, berapa jangkrik yang diberikan pada murai batu trotolan ini? Berikanlah secukupnya saja, atau berikan 5 ekor jangkrik yang dicopot kepala dan kakinya. Karena murai batu trotolan ini pencernaannya masih kurang baik, maka dari itu dari segi EF pun jangan diberikan EF yang sulit dicerna atau keras, karena jika dipaksakan bisa berakibat fatal. Misal, tersendat sampai sulit bernafas. Kalau sudah seperti ini, mungkin saja dapat berakibat kematian pada burung trotolan tersebut. Ini juga menjadi beberapa alasan kalau kita sebagai perawat tidak boleh memberikan porsi yang banyak pada burung anak atau trotolan. Karena alasan tadi, burung trotolan ini dari segi pencernaan belum baik dan belum kuat jika dipaksakan dengan EF yang banyak. Karena bentuk EF itu berbeda dengan pur yang jika dimakan akan larut dalam tubuh. Lanjut, kita menuju ke tahap pemandian. Mandi pada burung trotol ini bersifat tidak wajib jika dimandikan di tempat pemandian atau keramba pemandian. Mengapa? Perlu kita ingat bahwa burung trotolan ini masih anak-anak dengan kondisi metabolisme tubuh yang masih rentan jika dipaksakan mandi di keramba tanpa memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat. Lalu kapan waktu dan kondisi yang tepat untuk pemandian pada burung trotolan ini? Kita bahas langsung dari segi waktu dan kondisi ya teman-teman. Waktu yang tepat untuk memandikan atau mengajarkan mandi di keramba pemandian ini di saat matahari sudah mulai terbit dan suhu udara sudah mulai cukup hangat, mungkin antara jam 7 atau setengah 8. Pemandian ini bisa dimulai. Karena untuk antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti akibat basah kuyup, murai batu trotolan ini menjadi kedinginan. Maka dari itu, langsung berikan penjemuran dan berikan 1 atau 2 ekor jangkrik yang sudah dibuang kepala dan kakinya. Fungsinya untuk menambah tenaga pada burung trotolan ini. Nah, yang selanjutnya, metabolisme pada burung murai trotol ini jika diberikan pemandian langsung di keramba dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh menjadi turun. Jika kita tidak mengatur porsi dan waktu lamanya mandi, maka akan berakibat trotolan ini menjadi lemas dan sakit, ditandai dengan mencret dan kotoran menjadi putih, dan ya lanjutannya bisa sampai nyilet. Oke, selanjutnya, kondisi air yang kurang bersih atau mengandung zat besi yang berlebihan. Bisa dari air atau dari tempat pemandian atau keramba pemandian yang sudah berkarat. Ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan burung. Mengapa? Pada saat burung mandi, burung itu tidak selalu mandi dan sesekali burung ini pasti meminum air dari pemandian tersebut. Dan jika kita sebagai perawat tidak peka terhadap kondisi ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, metabolisme pada burung murai batu trotolan ini masih sangat rentan dan sangat rentan terjadi sakit, khususnya pada sistem pencernaannya. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemandian murai batu trotolan. Pada dasarnya, mandi pada trotolan ini dapat kita tentukan durasinya, semisal dalam seminggu jika kondisi cuaca sedang baik, kita dapat memandikan 3 kali dalam seminggu. Namun, jika kondisi cuaca sedang tidak baik atau kondisi cuaca sedang dingin dan hujan, maka pemandian ini tidak begitu wajib. Karena mengingat metabolisme tubuh murai batu trotolan ini yang masih belum kuat untuk kita paksakan lakukan tahap pemandian. Intinya perhatikan kondisi cuaca dan kesehatan burung itu sendiri. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini kita berangkat ke tahap penjemuran. Di tahap penjemuran ini adalah salah satu fase penting dalam pembentukan fisik murai batu trotolan ini. Di sini saya akan memberitahukan beberapa manfaat sinar matahari untuk burung trotolan. Seperti
Manfaat berjemur di bawah sinar matahari yang paling dikenal adalah meningkatkan kesehatan tulang. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa vitamin D itu berfungsi untuk merangsang penyerapan kalsium. Maka dari itu, asupan vitamin D pada burung trotolan ini sangat penting untuk pembentukan tulang dan tumbuh kembangnya. Yang selanjutnya, salah satu manfaat berjemur di bawah sinar matahari yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Paparan sinar matahari dapat membantu menekan sistem imun yang terlalu aktif dan digantikan dengan metabolisme yang seimbang bagi burung. Dan yang selanjutnya, kesehatan pada kulit burung. Sehingga jika kulit pada burung itu sehat dan rutin dilakukan penjemuran, maka sistem tumbuh bulu pada burung murai batu menjadi baik dan bulu-bulu pun menjadi kuat dan terlihat mengkilap. Hal yang paling sering terjadi jika kita terlalu lama melakukan penjemuran pada burung ialah burung menjadi dehidrasi. Dan jika terus dipaksakan akan berdampak pada nyilet, pada stres, metabolisme tubuh burung menurun. Maka dari itu, perhatikan dengan teliti tahap penjemuran tersebut. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita melakukan penjemuran, kita diamkan dulu burung atau diistirahatkan dulu burung di tempat yang sejuk. Lalu berikan pakan pur dan ganti air minum dengan yang baru ya. Istirahatkan burung selama 5 atau 10 menit pasca proses penjemuran. Dan jika burung murai batu trotol ini hanya ada 1 ekor, masukkan saja ke dalam rumah atau diamkan di tempat yang tidak diterpa angin secara langsung tanpa dikerodong. Nah, jika murai batu trotolan ini lebih dari 1, lakukanlah penyekatan atau disekat-sekat ya teman-teman, tanpa dikerodong juga. Loh, mengapa tanpa dikerodong? Karena burung trotolan itu adalah burung yang harus aktif dalam bergerak, merespon suara, dan mengenali kondisi sekitar. Oleh karena itu, pemakaian kerodong pada burung trotolan hanya dilakukan pada malam hari, pada saat si burung istirahat. Lalu, fungsi lain kerodong di malam hari ialah menjaga burung agar tidak diterpa hawa langsung dari udara malam yang dingin dan gangguan predator seperti nyamuk, bahkan tikus dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk tips perawatan murai batu trotolan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin menanyakan sesuatu dan sharing pengalaman, boleh tuliskan di kolom komentar agar jadi bahan pembelajaran untuk saya dan bagi kita semua sebagai teman satu hobi Kicau Mania. Akhir kata, jangan lupa tonton juga video lain di channel ini ya, yaitu ya pastilah di channel MKM TV. Ya udah, saya pamit ya. Salam hormat Kicau Mania Nusantara. Bye bye.